Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Judul renungan pagi hari ini, Yesus adalah Allah. Amin. Yesus adalah Allah karena ia berkuasa mengampuni dosa. Kenapa ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," ahli-ahli Taurat yang ada saat itu mereka sangat marah dan menuduh bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Namun ketika Tuhan Yesus mengetahui isi hati dan pikiran ahli-ahli Taurat yang menuduh bahwa Yesus menghujat Allah, di dalam Markus 2 ayat 10 Yesus menegaskan bahwa supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus menegaskan sekali lagi bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini tidak ada satu pribadi, tidak ada satu kuasa yang bisa mengampuni dosa kita selain Tuhan Yesus sendiri. Mungkin ketika kita berbuat dosa, kita beranggapan ketika saya berbuat baik, ketika saya melakukan firman Tuhan, ketika saya memberi, beramal, maka dosa saya akan diampuni. Dosa saya akan hilang. Tidak Bapak Ibu Saudara, kebaikan manusia itu firman Tuhan berkata seperti kain cemar. Tapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya saja, kita beriman bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Seberdosa apapun kita, Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Seringkali ketika kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan, di dalam hati kita kadangkala, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saudara, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan iman bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu biarlah kita tetap beriman, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Nah kenapa kita harus diampuni? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu artinya bukan hanya saja kita mati dan masuk neraka, tidak. Tapi maut itu memisahkan kita dengan Allah. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan Allah dan manusia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 di situ dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Sebab itu percayalah bahwa Yesus sanggup mengampuni setiap dosa kita. Seberdosa apapun kita, Yesus sanggup untuk mengampuni kita. Asalkan kita percaya dan beriman bahwa hanya Yesus sajalah yang dapat mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Yesus bukan saja mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan Yesus juga mampu untuk memulihkan kita. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau bukan hanya saja mati menebus setiap dosa-dosa kami, tapi juga Engkau menanggung setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Sebab itu Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memulihkan kami dan membawa kami Tuhan untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.